Hal yang paling penting dalam berbudidaya kacang panjang agar bisa menghasilkan buah yang lebat itu kuncinya adalah di pemupukan yang pertama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani dimanapun Anda berada. Pada kesempatan video ini saya akan mencoba sedikit mengulas tentang tanaman atau budidaya kacang panjang agar dapat berbuah lebat. Sebelum kita ke inti pembahasan, di sini saya jelaskan terlebih dahulu tentang lahan atau media tempat saya menanam kacang. Ini adalah lahan yang sangat tandus dan dari segi keasamannya pun ini sangat tergolong sangat asam ya. Karena ketika kami lakukan pengukuran pH sebelum kami lakukan penanaman, ini pH hanya 5,3, paling tinggi di 5,5. Dari situlah kami berinisiatif untuk membudidayakan tanaman kacang panjang di lahan ini. Karena sepengalaman kami, pH yang paling ideal untuk penanaman kacang panjang itu adalah di bawah 6 ya. Baiklah, sekarang kita lanjut ke inti pembahasan, yaitu tinggi bedengan. Nah, untuk tinggi bedengan ini bisa disesuaikan dengan kondisi lahan sekitar. Nah, apabila lahan tersebut sering tergenang air ketika musim penghujan, maka buatlah bedengan yang tinggi kurang lebih 30 sampai 35 cm ya. Nah, karena lahan ini ketika musim penghujan, maka dia sering tergenang, maka saya buat dengan ketinggian kurang lebih 30 cm. Tujuannya dibuat bedengan lebih tinggi agar ketika masuki masa pembuahan, ini akar tunjang tidak ikut tergenang air ya, atau tidak terus-terusan basah dalam jangka waktu yang lama. Karena ketika sudah memasuki masa pembuahan, akar tunjang terus basah atau terus tergenang oleh air, maka ini sangat berisiko untuk pembungaan dan pembuahan. Kemudian untuk pupuk dasar, di sini saya hanya menggunakan pupuk TSP atau SP36 yang dicampur dengan pupuk Posca dengan perbandingan 3:1, yaitu 3 kilo Posca dan 1 kilo TSP. Setelah kita lakukan penaburan pupuk dasar, lalu kita biarkan selama 7-10 hari. Kemudian baru bisa kita lakukan penanaman benih. Kemudian yang berikutnya, hal yang paling penting dalam berbudidaya kacang panjang agar bisa menghasilkan buah yang lebat itu kuncinya adalah di pemupukan yang pertama ya. Sebelum kita lanjut, waktu yang tepat kapan melakukan pemupukan yang pertama, silakan sahabat tani tuliskan di kolom komentar pada usia berapakah biasanya sahabat tani melakukan pemupukan yang pertama pada budidaya tanaman kacang panjang. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah mengisi kolom komentar ya. Nah, sekarang kita lanjut pemupukan yang paling ideal untuk tanaman kacang panjang. Ini adalah menentukan seberapa banyak tunas air yang akan tumbuh di bagian bawah. Semakin banyak tunas air yang tumbuh di bagian bawah, maka akan semakin banyak pula ruas daun yang akan dihasilkan. Semakin banyak ruas daun yang dihasilkan, maka akan semakin banyak pula tempat muncul tangkai buah. Karena tangkai buah itu selalu muncul di ruas-ruas bekas tangkai ya, atau di ketiak tangkai daunnya. Untuk menghasilkan tunas air yang banyak di bagian bawah, maka waktu yang tepat untuk melakukan pemupukan yang pertama itu adalah di usia 10 hari. Ketika kita lakukan pemupukan di usia lebih dari 10 hari setelah tanam, maka nantinya pupuk yang kita aplikasikan ini akan lambat diserap oleh tanaman sehingga tanaman mulai muncul tunas itu di bagian atas. Dan ini sangat berisiko menyebabkan terlambatnya masa pembuahan. Untuk jenis pupuk yang saya pergunakan, biasanya saya pada pemupukan yang pertama,
saya lakukan pengaplikasian pupuk Posca dengan cara dikocor ya. Untuk periode ini, saya pengaplikasian pupuk pertama menggunakan NPK 1616, namun hasil tunas kurang maksimal ya, kurang memuaskan. Karena tunas air yang muncul tidak sebanyak ketika saya menggunakan pupuk Posca. Namun ketika di musim penghujan, ini pupuk tidak saya kocor, tapi saya tabur di antara tanaman ya. Jadi saya buatkan lubang di bagian tengah. Kemudian saya isi dengan pupuk dengan cara ditabur dengan dosis kurang lebih 1 sendok teh. Nah, yang berikutnya adalah masalah perawatan tunas atau sulur air ya. Untuk sulur yang berada di tengah atau sudah di atas seperti ini sebaiknya kita lakukan pemotongan agar nantinya tidak rimbun di bagian atas. Namun untuk tunas air yang tumbuh di bagian bawah, semuanya kita peliharakan dan kita rambatkan. Dan tidak ada yang kita pruning ya untuk tunas air yang tumbuh di bagian bawah. Nah, kemudian hal yang terpenting yang kedua adalah waktu pemupukan yang kedua. Waktu pemupukan yang kedua ini sebaiknya kita lakukan di usia 21 hari atau bisa dimulai sejak usia 20 hari. Untuk pupuk yang digunakan bisa menggunakan pupuk NPK 1616 dan dicampur dengan NPK grower. Fungsi NPK grower adalah untuk memancing keluarnya tangkai bunga atau tangkai buah ya. Karena untuk tanaman kacang panjang sendiri biasanya di usia 23 sampai 25 hari ini biasanya sudah mengeluarkan tangkai buah. Kemudian di usia 29 hari kita spray menggunakan pupuk MKP di mix dengan pupuk KNO3. Fungsinya adalah untuk merangsang pembungaan dan pembuahan dengan interval 4 sampai 5 hari. Nah, jadi intinya pada masa pertumbuhan atau pada masa vegetatif, tanaman kacang panjang hanya membutuhkan 1 kali pemupukan. Ini bertujuan agar pertumbuhan kacang tidak terlalu rimbun atau tidak terlalu subur, sehingga pembuahan tidak terlambat. Ketika tanaman kacang panjang terlalu subur, justru nanti akan fokus pada pertumbuhan. Dan secara otomatis pembuahan tidak bisa maksimal dan masa panen pun jauh akan lebih pendek. Oke, cukup sekian dulu video dari kami. Jika dirasa video ini sangat bermanfaat, silakan di like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa diaktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani Indonesia.